Shalom. Setelah sebelumnya Baruk TV memaparkan tentang salib menjadi solusi pendamaian manusia dengan Allah, maka pada video kali ini Baruk TV akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul, yakni apakah iblis juga dapat menerima hal yang diberlakukan Allah terhadap manusia dengan penerapan proses substitusi, atau apakah iblis juga dapat ditebus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat berbagai kemungkinan jika Allah juga mengupayakan penyelamatan atau penebusan terhadap iblis. Pertama, iblis menurut nama dan kejahatannya. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Yang Allah ciptakan adalah malaikat. Namun malaikat itu melakukan kejahatan, maka ia menjadi iblis. Satu oknum malaikat yang sering dikenal dengan nama Lucifer. Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti bintang timur, yakni suatu nama yang identik dengan kejatuhannya lalu dicampakkan ke bumi. Malaikat ini diciptakan menurut gambar kesempurnaan, dan di antara malaikat-malaikat yang lain, ia mendapat kepercayaan dan posisi yang sangat tinggi. Namun Lucifer melakukan kejahatan terhadap Allah yang ditulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 dan Yeskiel pasal 28 ayat 15 sampai 19 sebagai berikut. Merencanakan pemberontakan terhadap Tuhan. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Menginginkan posisi sama dengan yang maha tinggi. Tidak mau lagi dibawahi oleh Allah. Mendirikan tahta atau kepemerintahan sendiri. Curang, penuh kekerasan, berbuat dosa, sombong karena kecantikan atau keindahannya, mengabaikan atau memusnahkan hikmat demi semarak. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 memang sedang membahas tentang Raja Babel, dan Yeskiel pasal 28 ayat 15 sampai 19 membicarakan Raja Tirus. Namun sebenarnya kedua perikop itu sedang menyoroti spirit iblis yang ada di balik kedua raja itu yang sedang menguasai mereka. Jadi kedua perikop itu lebih menyinggung keberadaan iblis dengan karakter dan nasib yang dialaminya. Hal yang sama juga dapat dilihat pada cara penulisan dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana iblis disebut sebagai ular. Iblis disebut sebagai ular menunjukkan karakternya yang begitu cerdik atau licik. Iblis disebut sebagai bintang timur, berhubung dengan ambisinya yang ingin menyamai yang maha tinggi, dan juga posisi mulia yang sebelumnya telah diberikan lalu dimilikinya di hadapan Allah. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, Yesus juga menyebut dirinya sebagai bintang timur. Namun di dalam persamaan penyebutan itu, terdapat perbedaan yang saling bertolak belakang, yakni iblis adalah bintang timur yang jatuh, sedangkan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9, iblis disebut sebagai naga atau si ular tua. Ini dikaitkan dengan keberadaan iblis yang telah berpengalaman dalam menyesatkan, serta berada dalam level puncak dosa dan pemberontakan terhadap Allah, mencapai kegenapan alasan penghukuman kekal bagi dirinya. Masih ada nama-nama lain dari iblis sebagai berikut. Iblis yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai penuduh atau pemfitnah. Molok yang meminta untuk disembah dengan mengorbankan anak-anak dan bersikap kejam. Mamon yang serakah dan cinta dunia. Abadon, pemimpin roh-roh jahat yang membawa kehancuran. Satan, sang penuduh serta musuh Allah dan manusia. Nama dalam pengertian Yahudi selalu diidentikan dengan karakter dari pemilik atau penyandangnya. Dilihat dari namanya, baik ular, bintang timur yang jatuh, ataupun ular tua, atau naga, menunjukkan bahwa iblis sangatlah berdosa. Karakternya tidak akan pernah berubah.
Jika Tuhan hendak menebus iblis, maka akan menjadi sia-sia. Iblis akan tetap dalam karakternya sebagai iblis. Iblis tidak akan pernah bertobat. Penebusan yang Allah lakukan terhadap manusia tentu saja diikuti dengan pertobatan dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini tidak mungkin akan pernah dapat dipenuhi oleh iblis. Hukuman permanen iblis dikarenakan kejahatannya juga adalah permanen, yang sampai selama-lamanya tidak akan pernah bertobat. Jadi iblis tidak dapat ditebus. Kedua, iblis dan tatanan ciptaan Allah. Allah memiliki program yang akan dilaksanakannya, yakni menciptakan langit dan bumi yang baru. Penggantian dari langit dan bumi yang lama kepada langit dan bumi yang baru dimaksud untuk menjadikan segala sesuatunya baru dan tatanan yang tentu saja baru. Jika iblis ditebus dan akan berada di langit dan bumi yang baru, maka tatanan baru yang Allah ciptakan itu akan mengalami nasib yang sama pula. Artinya, akan terjadi pengulangan kehancuran ciptaan Allah. Allah tidak sebodoh itu. Proses kehancuran ciptaan Allah bermula dari pemberontakan malaikat yang tidak pernah puas dengan posisi yang telah dipercayakan kepadanya. Langkah yang tepat untuk kebaikan dan keamanan langit dan bumi baru adalah menyingkirkan biang kehancuran. Penyingkiran ini telah melewati proses tepat yang tidak menyalahi hakikat Allah sendiri. Ini terbukti sejak dari mulanya, iblis terus giat dalam kejahatannya dan selalu memanfaatkan waktu sebelum penghakimannya diselenggarakan. Ia terus berupaya menarik sebanyak mungkin manusia untuk turut dalam kesesatannya. Langit dan bumi yang baru dipastikan adalah tempat yang steril dari kejahatan dan pemberontakan. Penghuni langit dan bumi yang baru adalah mereka yang telah terbukti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Langit dan bumi yang baru adalah tempat mereka yang bersedia dengan rela dan penuh cinta untuk memuliakan Allah. Segala aktivitas dilakukan bertujuan untuk memuliakan Allah. Penghuni langit dan bumi baru adalah mereka yang telah membuktikan diri sebagai penyembah Tuhan dan lebih mengutamakan Dia. Penghuni langit dan bumi baru adalah mereka yang telah melewati seleksi panjang yang Tuhan sediakan. Bentuk seleksi itu secara garis besar terdiri dari dua hal, yakni: pertama, bersedia menerima fasilitas penebusan yang Tuhan sediakan lewat pengorbanan Yesus Kristus melalui iman. Kedua, bersedia mengikuti berbagai proses pemulihan lanjutan untuk hidup menurut standar kehendak Allah. Itu sebabnya sebelum penyelenggaraan langit dan bumi baru, diadakan dahulu penghakiman. Penghakiman merupakan tindakan penyortiran untuk memastikan kelayakan menjadi penghuni langit dan bumi baru. Iblis sangat tidak masuk dalam kriteria kelayakan itu. Tidak masuknya iblis sebagai penghuni langit dan bumi baru ini memastikan bahwa tidak akan pernah terjadi kembali pemberontakan terhadap Allah. Mengapa langit dan bumi baru akan tetap berkeadaan aman? Jawabannya adalah penyebab awal dan utama dari pemberontakan dan kehancuran itu, yakni iblis, telah dibinasakan. Jadi, iblis tidak dapat ditebus karena selamanya ia akan tetap menyinggung hakikat kesucian Allah. Ketiga, iblis dan sarana penebusan. Penebusan selalu dilakukan dengan penukaran. Penukaran yang adil adalah nilai objek penukar harus sama dengan sesuatu yang ditukar.